puasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan segala bentuk nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berkumpul kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kita. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Pertama, saya ucapkan kepada PKM Masjid Maulidiyah, jazakumullahu khair. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Syamsidar hafizahullah taala yang datang jauh-jauh dari luar kota mengunjungi kota kita ini, kemudian masjid kita itu untuk menyampaikan beberapa faedah, berbagi faedah kepada kita semuanya. Kemudian kami juga berterima kasih kepada para jamaah semuanya, para asatidzah yang menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan atau acara ini, yang meluangkan waktunya, mengorbankan tenaganya, maka kami ucapkan jazakumullahu khairan. Kemudian untuk menjaga fokus kita di dalam menuntut ilmu, maka kami mengharapkan untuk semuanya mensilentkan HP-nya agar tidak ada yang mengambil gambar. Dan kemudian untuk ibu-ibu yang membawa anak, maka agar mengkondisikan anaknya, kemudian menjaga agar kita sama-sama khusyuk di dalam menuntut ilmu. Kemudian ikhwan dan akhwat, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita mengenal
Ustaz kita, Ustaz Syamsidar Mahyan Saud. Beliau merupakan pembina Ma'had Darut Tauhid Singkawang. Kemudian beliau pernah belajar di Markaz Ilmi wa Dakwah Yaman, kemudian Markaz Darul Hadis Maghrib Yaman. Dan semoga kita semuanya dapat mengambil faedah yang baik dari kedatangan beliau. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja persilakan kepada Ustaz. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu an la Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para jamaah, para ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sedang kita laksanakan ini merupakan bagian dari amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita sama-sama berharap mudah-mudahan amal yang telah kita laksanakan kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan kita laksanakan kiranya kita diberikan kekuatan zahir dan batin agar kita dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Para jamaah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul di salah satu rumah Allah yang sama-sama kita cintai dan kita makmurkan untuk kita bermajlis yang tentunya saya secara pribadi sangat-sangat gembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya bisa berkumpul, bertemu dengan kawan-kawan, dengan saudara-saudara seakidah, semuslim, dengan teman-teman, dan dengan semua para jamaah. Dan tentunya semua ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya tidak terpikir bagi saya untuk bisa duduk di sini, karena beberapa waktu yang lalu di pihak panitia mengundang saya untuk meminta agar saya bisa menyampaikan tausiah, tapi sedikit saya berikan masukan. Kata saya, ya ustadz-ustadz di Pontianak ajalah yang menyampaikan tausiah malam hari ini, karena saya yakin banyak para asatid, para ustadz di Pontianak ini yang insya Allah lebih faham, lebih berilmu, dan lebih menguasai materi atau hal-hal yang akan disampaikan. Tapi ternyata pihak panitia sudah sepakat. Jadi saya tidak bisa menolak. Karena apa? Ya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakir." Usahakanlah untuk saling memberikan nasihat.
Karena memang nasihat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan manfaat. Ya, terutama kepada yang menyampaikan nasihat atau kepada yang mendengarkan nasihat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika diminta nasihat oleh para sahabat, beliau tidak pernah menolak. Jadi memaksimalkan, diusahakan untuk tetap bisa memberikan nasihat tersebut. Karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini, kita duduk bersama di majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan tentunya kita sama-sama berharap mudah-mudahan untuk kita semua, terutama untuk saya, bisa mengamalkan, bisa mempraktekkan dari nasihat-nasihat yang disampaikan. Nah, para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, tema yang disampaikan kepada saya oleh panitia adalah berkaitan dengan, ada di belakang, yaitu temanya Ramadan terakhirku. Tema ini dipilih karena sesuai dengan apa yang sedang kita alami dan kita rasakan dan kita jalani sekarang ini. Pada malam hari ini mungkin sudah berada tanggal 28, kalau tidak salah, di bulan Sya'ban. Iya, 1444 Hijriah. Jadi semua kita sudah tahu Ramadan itu betul-betul sudah di ambang pintu, sudah di hadapan kita. Kalau bahasa Singkawang, tidak bisa lagi nolak, tidak bisa lagi menghindar. Karena di sini banyak mungkin orang Singkawang. Jadi Ramadan itu betul-betul sudah di ambang pintu dan di hadapan kita. Kalau kita berhadapan dengan bulan Ramadan yang di dalamnya ada amal saleh yang diwajibkan, ada amal saleh yang memang kita dianjurkan untuk mengamalkannya, maka yang pertama dituntut untuk kita semua adalah menfokuskan, mengkhusyukkan dan mengkhudukkan hati kita terhadap kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan perintahkan untuk kita semua. Dan itu di antara amalan para salaf. Ketika berhadapan dengan ibadah, kewajiban, sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita berusaha untuk khusyuk. Ada seorang ulama namanya Abdurrahman bin Mahdi, seorang alim yang berteman dekat dengan Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Dikisahkan dari beberapa kitab. Kata Abdurrahman bin Mahdi, aku hampir tiap malam mengintai Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Tiap malam, hampir tiap malam. Dan aku melihat, kata beliau, beliau itu hanya tidur di awal malam, di akhir malam bangun. Awal dia bangun, dan tidurnya pun awal, di awal malam. Nanti di akhir malam beliau bangun. Yang aku dapatkan dari Al-Imam Sufyan Al-Thawri, begitu bangun tengah malam, di akhir malam badannya gemetar, seperti orang yang sedang ketakutan. Badannya gemetar seperti orang yang ketakutan. Terdengar olehku dari lisannya dia mengucapkan an-nar, an-nar, api neraka, api neraka. Jadi begitu bangun tidur untuk melaksanakan ibadah di akhir malam, hatinya betul-betul khusyuk, ketakutan, takut dengan api neraka. Kata Abdurrahman bin Mahdi, aku melihat beliau mengambil air wudhu, lalu aku lihat beliau melaksanakan sholat malam, lalu setelah itu beliau berzikir dengan zikir yang panjang. Lalu setelah itu beliau membaca Al-Quran sampai
hampir mendekati waktu sholat subuh, bacaan Al-Qur'annya mulai pelan-pelan hilang. Karena apa? Karena ditutup dengan tangisan-tangisan beliau. Jadi begitu khusyuk, mengena di hati. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang dilakukan dan dipraktekkan oleh para salaf. Hati mereka begitu berhadapan dengan sesuatu itu kewajiban dalam Islam, syariat dalam Islam, jadi begitu mengena di hati. Ini kan Ramadan tidak lama lagi, dan semua kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Karena mungkin hari ini kita sehat, mungkin hari ini kita tidak punya latar belakang penyakit, bahkan mungkin sebagian, saya pasti akan bertemu dengan Ramadan. Tapi siapa yang bisa pastikan? Karena al-maut tidak menunggu tua, al-maut tidak menunggu sakit. Karena berapa banyak yang sehat wafat tiba-tiba, dan berapa banyak yang memang dia sakit tapi ternyata masih sehat. Dan itu kita alami dan kita dapatkan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada itu, bagaimana kita mengkhusyukkan hati kita ketika akan berhadapan dengan sesuatu itu kewajiban dalam Islam, melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ditambah lagi dengan ibadah-ibadah sunnah sepanjang Ramadan dari awal sampai akhir. Hati kita juga sangat gembira, bersuka cita dengan datangnya bulan Ramadan. Dan itu harus. Jangan sampai nanti ada sebagian orang datang bulan Ramadan bukan malah senang, sempit hatinya. Kenapa hatinya sempit? Karena mungkin sepanjang Ramadan dia tidak bebas maksiat. Ada yang mungkin mengira kalau Ramadan datang merugikan aku, bisnisku tidak lancar, usahaku tidak seperti biasa, dan pemasukanku berkurang. Lalu dia mengeluh, Ramadan lagi, Ramadan lagi. Ini nih, kalau ada hati yang seperti itu, merasa berat, merasa bahkan tidak senang dengan datangnya bulan Ramadan, dipertanyakan hatinya, nilai-nilai keimanannya, kehusyuannya, dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Islam. Ya, kita merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan itu, dan memang harus merasa senang, bersuka cita. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah kepada mereka, hendaklah dengan karunia Allah, hendaklah dengan rahmat Allah kalian bersuka cita. Dan itu lebih baik dari apa yang telah mereka kumpulkan. Para jamaah yang dirahmati Allah, tanamkan dalam hati kita kekhusyuan, tanamkan dalam hati kita kegembiraan dan bersuka cita akan menghadapi bulan Ramadan dan ibadah-ibadah sepanjang Ramadan. Para jamaah, bagaimana anda dikatakan bahagia ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan yang ditemukan dan diberikan kesempatan oleh Allah kepada seseorang untuk bertemu dengan bulan Ramadan, itu merupakan fadilah dan keutamaan yang sangat besar. Sesuatu itu kalau dia amalkan banyak amal soleh sepanjang Ramadan, lalu dia benar-benar serius untuk banyak beramal di bulan Ramadan, dan dia memanfaatkan momentum itu untuk mengumpulkan pundi-pundi kebaikan dan kesolehan, maka keutamaannya sangat besar. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan keutamaannya lebih besar daripada jihad di jalan Allah. Kemudian dia syahid berperang membela agama Allah. Itu keutamaannya yang luar biasa. Itu yang membuat kita bahagia dan membuat kita sangat-sangat berharap, ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan agar kami betul-betul bisa serius, bisa bersungguh-sungguh menanamkan tekad yang bulat agar kami bisa maksimal ibadah sepanjang Ramadan. Kalau dulu mungkin banyak yang kita tinggalkan, banyak yang kita lalaikan, pada Ramadan ini kita punya tekad yang bulat agar kita lebih maksimal ibadah sepanjang Ramadan itu.
Para jamaah yang dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, dari sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, kata beliau menceritakan tentang dua orang laki-laki yang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulaini qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa islamuha jami'an. Ada dua orang laki-laki datang kepada Nabi. Apa maksudnya? Ingin masuk Islam. Ingin masuk Islam. Datang kepada Rasulullah. Apa kata Talha? Islamuha jami'an. Kedua laki-laki ini Islamnya berbarengan, masuk Islam bersamaan. Laki-laki yang pertama, laki-laki yang kedua. Setelah masuk Islam, laki-laki yang pertama ini, wah, masya Allah, sungguh-sungguh mengamalkan Islam, sungguh-sungguh dalam mempraktekkan Islam, sungguh-sungguh dalam membela Islam. Bahkan dia ikut berperang, ikut turun ke medan perang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan wafat dia pada saat dia ikut berjihad bersama sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki yang kedua, temannya ini hidupnya, umurnya lebih panjang 1 tahun dibandingkan dengan temannya yang pertama. Lalu setelah itu dia pun wafat. Apa kata sahabat Talha bin Ubaidillah? Fara'aitu fil manam. Pada satu malam aku melihat mereka berdua dalam mimpi, bertemu dengan dua laki-laki ini. Pertama mati syahid, yang kedua umurnya lebih panjang 1 tahun dibandingkan dengan laki-laki yang pertama. Kata Talha bin Ubaidillah, inda abwabil jannah wa idza ana bihima. Aku bertemu dengan dua orang laki-laki tersebut di pintu surga, tapi kisahnya dalam mimpi. Kisahnya dalam mimpi. Tiba-tiba keluarlah penjaga surga lalu mengatakan kepada laki-laki yang pertama, kepada laki-laki yang kedua, mengatakan, Anda segeralah masuk ke dalam surga, dipersilakan masuk. Maka dia pun masuk. Tak lama kemudian keluar lagi penjaga surga tersebut, mengatakan kepada laki-laki yang pertama yang mati syahid, sekarang giliran Anda, masuklah. Keluar lagi penjaga surga mengatakan kepada Talha, adapun Anda wahai Talha, waktunya belum tiba, belum saatnya, nah Anda pulang, kembalilah. Ya berarti kalau seandainya dia masuk juga, ya mungkin dia sudah mati juga, sudah wafat. Disuruh pulang, disuruh balik. Pulanglah Anda, belum waktunya, belum masanya. Bangun dia dari mimpi, dia kisahkan cerita mimpi ini kepada teman dan kepada sahabat-sahabat yang lain. Semua sahabat merasa takjub dan heran dengan mimpi ini. Apa yang mereka herankan? Yang takjub di hati mereka masing-masing, bagaimana laki-laki yang kedua lebih dahulu masuk ke dalam surga dibandingkan dengan laki-laki yang pertama. Karena laki-laki yang pertama ini dia syahid, berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang kedua lebih didahulukan dibandingkan dengan laki-laki yang pertama yang mati syahid? Itu yang membuat para sahabat heran. Sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ayu dzalika ta'jabuna? Apa yang membuat kalian heran? Apa yang membuat kalian takjub dengan kisah yang disampaikan oleh Talha bin Ubaidillah? Kata mereka para sahabat, ya Rasulullah, laki-laki yang pertama mati syahid, laki-laki yang kedua walaupun umurnya lebih panjang 1 tahun dibandingkan dengan yang pertama, dia tidak mati syahid. Tapi kenapa yang kedua lebih dahulu masuk ke dalam surga dibandingkan dengan yang pertama yang mati syahid? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah laki-laki yang kedua ini dia hidup lebih panjang umurnya 1 tahun dibandingkan dengan temannya yang pertama? Kata sahabat, benar.
Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'adraka Ramadan wa shoma wa shalla kadza wa kadza?" Bukankah dia bertemu dengan bulan Ramadan? Bukankah dia melaksanakan ibadah puasa Ramadan? Bukankah dia melaksanakan solat ini dan solat itu dan beribadah sepanjang Ramadan? Kata sahabat, "Bala, tentu wahai Rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang buat dia itu lebih diutamakan, karena dia bertemu dengan bulan Ramadan, lalu dia beribadah dengan sangat-sangat maksimal, berpuasa, solat yang wajib, solat yang sunnah, memperbanyak amal soleh dan kebaikan. Itu yang membuat dia lebih diutamakan dibandingkan dengan temannya yang mutasyahid yang pertama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan mereka jaraknya jauh antara yang pertama dengan yang kedua, bagaikan langit dan bumi. Para jamaah yang dirahmati Allah, bukankah hadis ini sebagai motivasi bagi saya, bagi kita semua? Begitu keutamaan orang yang bertemu dengan bulan Ramadan dan dia maksimalkan ibadah sepanjang Ramadan. Itu motivasi untuk kita. Karena sebagian orang kalau bertemu dengan bulan Ramadan, kalau dia bertemu dengan bulan Ramadan, dia anggapnya bulan biasa, seperti bulan-bulan yang lain. Bahkan sebagian menganggap, oh, tidak ada istimewanya. Ada orang bersuka cita gembira dengan datangnya bulan Ramadan, lalu dia mengatakan, apa istimewanya Ramadan? Biasa saja. Itu sebagian orang. Tapi orang mukmin, kita yang faham, kita yang tahu, tidak seperti itu. Sikap, keyakinan, apalagi perkataan kita seperti meremehkan dan menganggap sesuatu kecil dari hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Dan kita lihat para jamaah, orang yang bertemu dengan bulan Ramadan lalu dia maksimal ibadah sepanjang Ramadan, itu mengalahkan pahala jihad di jalan Allah, mengalahkan pahala syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, tidak hanya sekedar bertemu dengan bulan Ramadan, tidak hanya sekedar besok, lusa, minggu depan, beberapa hari lagi kita bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi setelah itu tidak ada lanjutannya, tidak ada sikap untuk lebih maksimal ibadah, biasa saja. Tapi yang dimaksudkan bertemu bulan Ramadan lalu dia maksimal ibadah di dalamnya, maksimal ibadah di dalamnya. Dan para jamaah, kata para ulama, hadis ini menunjukkan bagaimana laki-laki tersebut semenjak dia masuk Islam, baru pertama sekali dia bertemu dengan bulan Ramadan, baru kali itu semenjak dia Islam. Tapi sudah begitu tinggi kemuliaan dan keistimewaan yang Allah berikan padanya, baru satu kali. Bagaimana kalau seandainya berkali-kali? Seperti mungkin kita. Dah berapa kali kita bertemu dengan bulan Ramadan? Dah berapa kali? Anda ada terhitung karena sudah saking banyaknya. Ada yang belasan kali, ada yang sudah puluhan kali, ada yang 50 kali. Ada yang 50 kali. Nah, insya Allah ada. Sudah 50 kali bertemu dengan bulan Ramadan. Satu kali bertemu dengan bulan Ramadan, maksimalkan ibadah sepanjang Ramadan. Begitulah kedudukan dan keistimewaannya. Bagaimana kalau sudah berkali-kali? Cuman masalahnya para jamaah, kita dapat tidak keutamaan tersebut? Yang masalah, dapat tidak kita kira-kira? Kalau seandainya dapat, alhamdulillah. Kalau seandainya tidak, itu yang jadi PR. Ada perlu hal yang kita perbaiki, ada sesuatu yang kurang yang harus kita lengkapi, ada sesuatu yang tidak maksimal yang harus betul-betul kita sempurnakan dan kita perbaiki. Dan itu harus, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau seandainya ditanyakan caranya bagaimana supaya saya dan kita ini lebih maksimal ibadah sepanjang Ramadan. Jadi ibadah-ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, yang mustahab sepanjang Ramadan, saya dan kita lebih maksimal untuk melaksanakannya dan untuk mengumpulkannya pundi-pundi kebaikan dan kesolehan itu. Caranya gimana?
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah mengajarkan, telah memberikan petunjuk apa yang harus kita lakukan. Salah satunya tuh sesuai dengan tema kita. Anggap Ramadan yang depan nanti ini, puasa yang nanti akan kita amalkan sepanjang Ramadan, dan ibadah-ibadah yang ada dalam bulan Ramadan itu seperti seolah-olah terakhir untuk kita. Yang setelah itu kita tidak lagi bersama dengan saudara kita, tidak lagi bersama dengan teman-teman, tidak lagi bersama dengan anak dan istri, alias dia sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Menganggap ibadah yang sedang kita lakukan seperti ibadah terakhir. Karena kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Tadi sudah kita ulang, sudah kita sebutkan. Kematian tidak menunggu sakit, kematian tidak menunggu tua. Karena banyak yang baru lahir mati, kakek dan neneknya masih sehat. Ada orang sakit di rumah sakit, udah berbulan-bulan, tapi tidak wafat-wafat, masih sehat, masih hidup. Yang habis olahraga mati, padahal sehat. Itulah kematian namanya. Tapi bukan nakut-nakuti, bukan. Ya, bukan nakut-nakuti, tidak boleh olahraga. Tapi kita ingin ambil pelajaran. Begitulah keadaan kematian. Semua kita paham, semua kita tahu. Nabi itu ajarkan bagaimana ibadah yang sedang kita lakukan itu seperti ibadah terakhir, yang setelah itu nanti kita akan wafat. Dalam sebuah hadis, Al-Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkisah, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang. Faqala, maka dia pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni wa aujiz. Wahai Rasulullah, nasihatkan sesuatu kepadaku dan aku minta supaya diringkas. Jangan panjang-panjang, tapi nasihat ini memang aku perlukan, tapi diringkas. Ajarkan sesuatu kepadaku, nasihatkan dan diringkaslah wahai Rasulullah. Itu permintaan sahabat berkualitas. Minta apa? Minta nasihat, minta ilmu, minta diajarkan sesuatu yang bisa menambah iman, memberi semangat ibadah. Itu permintaan sahabat berkualitas. Kita ini kadang-kadang minta juga kepada ustadz, kepada guru kita, tapi yang kita minta, ustadz doakan saya supaya cepat kaya, ustadz doakan saya supaya cepat dapat jodoh, ustadz doakan saya supaya ya dimudahkan dalam bisnis dan usaha. Boleh, tidak masalah, dan bukan sesuatu yang tercela. Tapi itulah bedanya antara kita dengan sahabat. Mereka minta nasihat dari Nabi, sesuatu itu bisa menambah iman, memberi semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tidak menolak. Nabi berikan nasihat, ada 3 nasihat yang disampaikan oleh Nabi kepada laki-laki ini. Yang pertama, apa kata Nabi? La taqallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Jangan kau mengatakan sesuatu yang sesuatu itu nanti akhirnya kau minta maaf. Artinya kalammu dijaga, ucapanmu itu diperhatikan. Jangan mencela, jangan berucap yang kotor, jangan nanti zalim kepada orang yang pada akhirnya kau minta maaf. Ini perlu dijaga nih. Ucapan lisan, kadang-kadang kita tidak sadar. Ada ucapan yang merendahkan, ada ucapan yang menghina. Ada. Kadang-kadang kita tidak sadar. Udah sadar baru minta maaf. Akhi, afwan, kemarin ana menghibah antum, habis nama antum di kampung ini. Ya, minta maaf. Jaga lisan, kata Nabi. Yang kedua, yang dinasihatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada laki-laki ini, wajmi'il ya'sa inda aidin nas.
hati-hatilah engkau jangan berfokus kepada sesuatu yang ada di tangan manusia, hartanya, kedudukannya, ataupun apa saja. Jangan nanti kau nak ambil harta orang, punya orang, kedudukan orang, dan seterusnya, ingin pindah kepada dirinya. Jangan, hati-hati. Yang ketiga, Nabi memberikan nasihat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idza kunta fi salatika fasalli salatan mawaddi'." Kalau seandainya engkau sedang berdiri menghadap ke arah kiblat untuk sholat, untuk melaksanakan sholat, maka laksanakan sholat antum itu, tanamkan dalam hati antum seolah-olah itu sholat yang terakhir. Sholat itu seperti sholat yang terakhir, yang setelah sholat engkau akan mati, akan wafat. Tanamkan itu dalam hati. Itu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya lebih maksimal, lebih khusyuk, lebih baik dalam mengerjakan sholat. Nah, tadi kita sholat maghrib, nanti kita sholat isya dan sholat yang berikutnya. Itu nasihat dari Nabi. Tanamkan dalam hati anda kalau melaksanakan sholat ini seperti sholat yang terakhir. Para jamaah, kalau seandainya ada orang sudah divonis mati, ada orang kena hukuman had, divonis oleh hakim, kau kena hukuman mati, eksekusinya minggu depan. Kira-kira apa yang dia lakukan kalau minggu depan dia sudah yakin akan mati? Apa yang kira-kira dia lakukan, para jamaah? Hah? Kata Syekh Dr. Ahmad Farid dalam Tazkiyatun Nufus, orang seperti ini kalau sudah divonis mati oleh hakim, minggu depan eksekusi matinya, dia akan melakukan 3 hal. 1, dia akan semangat ibadah. Yang kedua, dia akan meninggalkan maksiat. Yang ketiga, hatinya akan lembut, mudah dikasih tahu, mudah diberikan nasihat, mudah untuk dibimbing arah kebaikan. Dia akan semangat ibadah. Pokoknya ibadahnya maksimal mungkin, harus sempurna, harus baik, harus banyak. Yang kedua, tidak mungkin dia berbuat maksiat, karena dia sudah paham bentar lagi dia akan mati. Yang ketiga, hatinya akan lembut. Para jamaah yang rahmati Allah, kita semua ini kan sudah divonis mati oleh Allah. Ada yang tidak divonis mati? Oh Ustaz, saya selamat dari vonis mati. Ini ucapan menakutkan, ngeri. Kita semua ini kan sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah divonis pasti mati, cuman waktunya kita tidak tahu. Kalau dibedakan tadi dengan orang yang dihukum dan ditetapkan oleh hakim, dia minggu depan akan dihukum mati, nah, dia sudah tahu kapan dia mati, perkiraannya minggu depan. Kalau kita tidak tahu, itu bedanya. Kalau dia tahu, kalau kita masih belum tahu. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih aman, tahu atau tidak tahu? Nah, yang lebih aman yang mana kira-kira? Yang tahu ataupun tidak tahu? Kalau yang tahu, ya mungkin dia sudah persiapan maksimal. Kalau yang tidak tahu, entah minggu depan, entah besok, entah lusa. Yang lebih aman mungkin yang sudah tahu. Nah, kita yang tidak tahu ini, kenapa merasa lebih aman dan santai-santai saja? Nah, udah Isya. Iya. Nah, lanjut ya. Lanjut pada Isya itu. Oh iya. Kelas ya. Baik. Demikian para jamaah untuk ronde yang pertama kali. Ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada Isya. Ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian,
agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa wala. Dan sebelum kita melanjutkan materi kita, maka kita ingatkan bagi adik-adik di belakang yang masih suaranya masih kedengaran, yang masih main-main, lari-lari, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik yang di belakang. Ya, suaranya. Atau ibu-ibu yang anaknya masih belum dikondisikan, anak-anaknya, agar kita sama-sama khusyuk dalam menyimak materi yang disampaikan oleh guru kita. Dan kepada waktu kepada Ustaz, waktu dan sempat kami persilakan. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita. Mudah-mudahan tidak lama. Mungkin jam 8 selesai kali. Ya. Mungkin jam 8 selesai. Insyaallah, mudah-mudahan lebih cepat lebih bagus. 5 menit, 10 menit sudah. Mudah-mudahan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita sebutkan tadi hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Salah satu nasihatnya, apabila engkau menegakkan ibadah salat menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka anggaplah seolah-olah salatmu itu adalah salat yang terakhir. Jadi hadis ini kalau kita bagikan kepada Ramadan, kepada puasa, kepada ibadah sepanjang Ramadan, seolah-olah Ramadan ini atau puasa yang akan kita laksanakan nanti seolah-olah Ramadan dan puasa yang terakhir. Dan itu yang kita usahakan untuk kita tanamkan dalam hati kita, supaya kita lebih maksimal dalam melaksanakan ibadah sepanjang Ramadan. Dan ini para jamaah adalah karakter orang-orang yang memang hatinya khusyuk. Dan orang yang melaksanakan ibadah puasa itu memang bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Orang-orang yang dia betul-betul melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan kekhusyuan, dengan keseriusan, dengan kesungguh-sungguhan, dia tidak hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, berkumpul dengan istrinya, menahan diri dari lisan ataupun perbuatan yang jelek dan mengandung dosa dan maksiat, tapi dia juga berusaha menjadikan hatinya tidak sibuk, kecuali hanya sibuk dengan sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam perkara ini. Termasuk dia tanamkan dalam hatinya
Seolah-olah ini Ramadan dan puasa yang terakhir. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bicara tentang masalah pesan yang berkaitan dengan keseriusan dalam beribadah itu banyak sekali. Tidak hanya hadis yang tadi kita sebutkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, tidak hanya itu, yang lain juga banyak. Dan salah satunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memberikan nasihat kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Al-Imam Bukhari meriwayatkan yang mana beliau berkisah satu saat Nabi memberikan nasihat sambil memegang pundakku. Jadi begitu Nabi sangat-sangat serius dan punya perhatian untuk memberikan semangat, untuk memberikan nasihat kepada para sahabat. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abdullah bin Umar dan juga nasihat untuk kita semua? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia itu seperti orang yang asing atau seperti orang yang dalam keadaan perjalanan, lagi safar. Ya semua kita tahulah kalau dia terasing di sebuah tempat karena dia hanya sementara di tempat tersebut. Bagi mereka yang merantau pergi ke Malaysia jadi TKI, dia kan bukan penghuni di situ, bukan tinggal di situ, tapi sementara waktu dia terasing di situ. Atau engkau dalam posisi seperti orang yang sedang safar. Orang yang safar singgah di sebuah tempat yang tidak lama, satu saat dia akan lanjutkan perjalanan. Apa kata Nabi selanjutnya kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza amsayta la tantazir as-sabah." Kalau engkau berada di petang hari, jangan tunggu waktu pagi. Idza asbahta la tantazirul masa. Kalau engkau berada di pagi hari, jangan tunggu waktu sore. Apa makna dari pesan ini? Secara umum intinya jangan menunda amal. Jangan nanti kita mengatakan tahun depan sajalah puasa dan Ramadan tahun depan, baru saya menghatamkan Quran, baru saya sholat tarawih lebih maksimal, baru saya berpuasa lebih khusyuk, baru saya nanti berinfak dan bersedekah, memperbanyak zikir dan ibadah kepada Allah. Nanti tahun depan Ramadan akan datang. Lah, enggak. Jangan ditunggu lagi. Jangan nanti ditunda-tunda lagi. Tidak boleh. Karena apa? Jangan tertipu dengan keadaan kita sekarang. Kadang-kadang sebagian orang tertipu dengan apa? Dengan sehat. Oh, saya masih sehat, tidak mungkin mati cepat. Oh, saya masih muda, tidak mungkin mati segera. Oh, saya masih kuat, tidak mungkin nanti tiba-tiba mati. Nah, itu banyak orang yang tertipu. Kadang-kadang ini kita tertipu dengan kesehatan kita tertipu dengan usia muda kita tertipu dengan kekuatan kita. Kadang-kadang kita tertipu. Padahal kata para ulama, para jamaah, kalau kita ditanya hal yang berkaitan dengan hari apa yang paling berharga untuk kita? Hari apa yang betul-betul berharga untuk kita? Kalau kita ditanya seperti itu, mungkin jawabannya macam-macam. Ada yang mungkin mengatakan hari yang berharga saya adalah hari pernikahan. Nah, itu berharga sekali itu. Pokoknya kalau sudah tanggal nikah tiap tahun, Masya Allah, menyentuh hati. Ada lagi yang mungkin mengatakan hari yang berharga bagi saya adalah hari ketika anak saya lahir, atau hari berharga saya adalah ketika dapat hadiah istimewa dari pasangan saya, dari orang tua saya. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari berharga kita bukan kemarin, bukan akan datang, karena yang kemarin tidak bisa kembali, yang akan datang belum tentu dapat. Tapi hari berharga kita adalah hari ini, sekarang. Bukan yang lalu, bukan yang akan datang. Yang lalu tidak akan kembali, yang akan datang belum tentu kita ketemu.
Belum tentu. Hari itulah hari yang kita jalani sekarang, yang kita hidup sekarang, yang kita jalani hidup dan kehidupan pada saat dan detik ini, itulah yang berharga untuk kita. Karena hanya sekarang kita bisa beramal. Detik ini hanya kita bisa beramal. Kalau besok belum tentu kita beramal. Belum tentu bisa. Karena belum tentu kita hidup. Dan sampai-sampai ada sebagian mengatakan di kalangan para salaf, kadang-kadang kematian itu lebih pasti dibandingkan dengan hari esok. Lebih pasti. Karena kalau kita ditanya, pasti nak mati? Pasti. Besok kau ketemu? Belum tentu. Besok kau kumpul dengan istrimu? Belum tentu. Besok kau kumpul dengan anak-anakmu juga belum tentu. Kematian lebih pasti daripada hari esok. Jadi hari berharga kita adalah hari ini. Karena hari inilah hari kita melaksanakan kebaikan dan amal saleh, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin kita ambil dari yang telah kita jelaskan dari hadis Nabi tersebut sesuai dengan tema kita. Kita anggap ibadah kita, puasa kita dan Ramadan kita yang akan kita hadapi ini seperti seolah-olah Ramadan dan puasa dan ibadah di dalamnya seperti yang terakhir, yang kita tidak akan pernah lagi bisa ketemu. Karena kenyataan memang kasusnya sering kita dapatkan sebagian. Ada orang Ramadan kemarin masih buka puasa sama-sama kita. Ternyata Ramadan kali ini tidak ada lagi. Orang tua kita, keluarga kita, tetangga kita, ataupun saudara-saudara kita yang Ramadan tahun lalu masih tarawih sama-sama kita, sekarang tidak ada lagi. Yang Ramadan kemarin masih sahur sama-sama kita, masih sholat id sama-sama kita. Banyak yang seperti itu, tidak ada lagi. Tidak bisa lagi kita bersama mereka. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, itu yang ingin kita tekankan. Sebelum akhir kehidupan dan jatah itu selesai, maka kita manfaatkan waktu itu untuk banyak beribadah kepada Allah. Ketika Allah berikan kesempatan kita untuk hidup dan untuk beribadah. Karena kalau sudah mati, maka orang yang mati pun berharap supaya dia bisa hidup kembali, nanti dia bisa ibadah. Dalam hadis Tabrani itu Nabi SAW pernah dikisahkan melewati beberapa kuburan bersama sahabat yang lain. Nabi tanya, ini kuburan siapa? Kata sahabat, ini kuburan fulan dan fulan. Apa kata Nabi SAW? 2 rakaat dari sholat. Kalau seandainya dia dihidupkan sebentar, lebih dia senangi, lebih dia cintai, lebih ingin dia tegakkan dan dia usahakan untuk dilakukan dibandingkan dengan isi dunia dan segala macam hal perhiasan-perhiasan yang ada di dunia. Itu keinginan orang yang sudah mati. Bahkan dalam surah Al-Mu'minun itu Allah Subhanahu wa taala tegas menyebutkan dengan kalimat apa? Hatta idza jaa ahadukumul maut, sehingga datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqul rabbi fayaqul irji'uni, ya rabbi irji'uni la'alli a'malu salih fima taraktu. Maka dia akan mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia, itu dikembalikan. La'alli a'malu salih, agar aku bisa beramal saleh fima taraktu, terhadap amal saleh yang pernah saya tinggalkan. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa banyak amal saleh yang pernah kita tinggalkan? Yang kita remehkan, yang kita abaikan, yang kita bahkan menganggapnya itu sesuatu yang kecil. Berapa banyak? Baik yang wajib ataupun yang sunnah. Orang ini kata Allah, fima taraktu, agar aku bisa beramal terhadap amalan yang pernah aku tinggalkan. Subhanallah. Jadi apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini memberikan kepada kita motivasi. Karena memang motivasi dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan amal itu begitu banyak.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera dalam beramal untuk mencapai ampunan Allah. Nabi menegaskan, badiru bil a'mal, segera kalian untuk beramal, segera untuk beramal. Itu terus kita baca, kita dengarkan. Nasihat untuk saya dan untuk kita semua. Betapa pentingnya amalan tersebut. Dan dalam Al-Quran itu memberikan motivasi yang banyak, terutama ayat yang berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan. Ya, ibadah puasa Ramadan, ayat yang sering dibawakan oleh para da'i, para ustadz, para khatib di atas mimbar. Al-Baqarah 183. Kan begitu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ Allah memberikan penyerupaan, tasbih, ada penyerupaan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa kata ulama? Maksud dari tasbih tersebut, penyerupaan, ada 3 faedah, dan 3 faedah itu sebagai motivasi untuk kita. Apa faedahnya? Pertama, kata ulama mufassirin, adalah agar kita punya perhatian dengan ibadah puasa, agar kita itu punya perhatian. Karena umat-umat terdahulu pun juga melaksanakan ibadah puasa, berlepas dari perbedaan ulama siapa yang dimaksudkan dengan orang-orang terdahulu. Tapi rangkaian ibadah puasa itu sudah pernah disyariatkan untuk umat-umat terdahulu agar kita punya perhatian. Tuh, lihat umat-umat terdahulu pun juga melaksanakan ibadah puasa. Perhatianlah kalian dengan puasa itu. Atau yang kedua, apa yang kedua? Bahwasanya ibadah puasa itu bukan ibadah kecil, bukan ibadah remeh, dia ibadah besar. Buktinya umat-umat terdahulu pun juga puasa, walaupun kita tidak tahu bagaimana cara mereka puasa. Allahu a'lam, kadang tidak ada riwayat yang menyebutkan tentang tata cara mereka puasa, kaifiatnya Allahu a'lam. Tapi diyakini mereka juga disyariatkan puasa. Atau yang ketiga, untuk menunjukkan tashil, untuk menunjukkan puasa itu mudah. Puasa itu bukan sesuatu yang sulit. Makanya tidak ada orang mati gara-gara puasa. Telah tersebar berita umpamanya sekitar ribuan orang mati tiba-tiba. Kenapa? Kadang-kadang puasa. Tidak ada kita dapat kabar begitu. Mati kekenyangan banyak. Ada orang mati kekenyangan? Ada. Ada orang mati karena puasa. Ya Allah alam, sampai hari ini saya tidak pernah dapat kabar. Ya, kalau ada yang pernah dapat kabar, sedikitlah bagi cerita. Ya, tapi puasa itu mudah. Buktinya apa? Umat terdahulu pun juga melaksanakan puasa. Mereka manusia, kita pun juga manusia. Karena sama-sama manusia, Allah tahu batasan untuk diri kita itu sampai di mana sudah jelas. Mereka juga puasa untuk tashil, untuk memudahkan, memberikan motivasi agar kita semangat melaksanakan ibadah puasa dan tidak merasa berat. Walaupun memang ibadah puasa itu memang secara kebiasaan, karena tidak makan, tidak minum, ya berat dari sisi itu. Ya, berat dari sisi itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, puasa itu ayyamam ma'dudat. Puasa itu hanya beberapa hari saja. Ayyamam ma'dudat. Kata ulama, kalau kalimatnya ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari, secara azal itu hanya bisa diperkirakan 2 hari, 3 hari, atau 4 hari. Karena hanya beberapa hari saja. Tapi kan kita puasa tidak 2 hari, 3 hari, 4 hari. Tapi kita puasa sebulan penuh. Tapi memang ada orang puasa di bulan Ramadan hanya 3 hari, ada. Hari pertama, hari pertengahan, hari akhir. Istilahnya puasa ngamput. Ada yang cuma 2 hari, hari pertama sama hari terakhir. Yang pertama diikat, yang akhir diikat, tengah-tengah bolong, kamput. Ada. Ya. Memang ada. Di Pontianak itu pun saya pernah ketemu. Ada orang puasa Ramadan hanya 2 hari.
dengan alasan hari pertama diikat, hari yang terakhir diikat, lalu dikamputlah dia. Ya, tidak bisa lari. Yang tengah-tengah itu tidak bisa lari. Ya, saya katakan anak SD saja tahu namanya sebulan itu 29 ataupun 30 hari. Dia ini sebulan 2 hari. Ini pelajaran yang mana, sekolah yang mana, dan guru yang mana yang ajarkan sebulan hanya 2 atau 3 hari, kecuali hanya malas. Para jamaah yang dirahmati Allah, ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Kata ulama itu menunjukkan memang puasa Ramadan itu mudah. Karena itu kalau kita laksanakan puasa dan kita rasakan tiba-tiba kita jalani sudah 1 pekan, kita jalani lagi tidak terasa sudah 2 pekan, kita jalani lagi tidak terasa sudah 3 pekan, kita jalani lagi ternyata besok nak lebaran, tidak terasa, ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Ini motivasi para jamaah, motivasi agar kita betul-betul serius. Ini manfaat besar, tadi sudah kita sebutkan dari awal. Begitu utamanya orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, dia maksimal ibadah sepanjang Ramadan, dia mengumpulkan pundi-pundi kebaikan dan amal saleh di bulan puasa, di bulan Ramadan. Ini luar biasa keutamaannya, dan Allah tutup dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan salah satu keistimewaan puasa itu, kenapa dikatakan dia merupakan hal yang bisa mengantarkan kepada nilai-nilai takwa. Bahkan disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Nasr As-Sa'di dalam tafsirnya, bahwasanya puasa itu adalah di antara sebab terbesar untuk memunculkan nilai takwa. Derajat takwa itu sangat mudah dicapai dengan nilai puasa. Kenapa para jamaah? Di antaranya puasa itu baik yang wajib ataupun yang sunnah, secara umum puasa itu adalah ibadah rahasia. Ibadah rahasia, karena dia ibadah rahasia, sulit untuk riya dan mudah untuk berpura-pura. Sulit untuk riya. Kalau orang melaksanakan sholat, insya Allah mudah dia riya. Mungkin kelihatan dari gerakannya, kelihatan dari bacaannya, kelihatan dari pelaksanaannya dari awal sampai akhir. Kan mungkin saja kan? Mungkin. Tidak ada orang, mungkin dia biasa-biasa saja. Tapi begitu ada orang datang, sudah mulai dia memperbagus, memperindah sholatnya dari awal sampai akhir. Mudah. Untuk apa? Untuk riya. Sedekah pun juga begitu. Mudah tidak riya? Ya mudah, apalagi di zaman sekarang. Media sosial itu begitu terbuka dan alat orang kadang-kadang untuk pamer sebagian amal. Ya, haji dan umroh, apalagi haji dan umroh, satu kampung orang tahu. Oh, si fulan dah haji, si fulan dah umroh, satu kampung tahu. Ya, mudah dia baginya untuk riya. Tapi kalau puasa, kalau ibadah puasa sulit untuk riya. Karena ibadah puasa itu tidak ada standar. Puasa orang ini dari segi zahirnya mantap. Tidak bisa kita nilai seseorang, oh ini puasa orang ini mantap, bagus. Kenapa? Banyak meludah. Karena di kampung saya, orang mantap puasa itu kalau banyak meludah. Kalau tidak meludah dicelaknya kita, kau puasa apa? Ngikutlah kita meludah, tidak ada ludah pun dipaksakan harus keluar. Ya, lalu itu jadi ukuran bagus puasanya. Karena apa? Dia sering meludah. Atau ukuran puasa itu kalau dia lemah. Ya, ukuran puasa itu mantap kalau seandainya dia berjalan tidak tentu arah, karena saking lemahnya, ditiup angin hampir dia tumbang umpamanya. Oh mantap puasanya. Kenapa? Lihat tuh dia cara berjalan. Apalagi kalau diajak ngomong dia, antara jelas dengan enggak. Lihat matanya sayup-sayup. Mantap dia puasa. Bukan itu ukuran. Hampir enggak ada ukuran, karena dia ibadah rahasia dan mudah untuk berpura-pura. Kalau orang sholat, bisa enggak dia pura-pura? Ya gimana orang pura-pura sholat? Bagaimana orang pura-pura sholat? Atau dia berinfak bersedekah, bisa enggak pura-pura sedekah?
Apa yang dikasih kalau pura-pura sedekah? Oh, si bulan pura-pura sedekah, lalu apa yang dikasih? Ya, hanya tangannya aja ke kota infak. Tapi tidak ada yang dikasih, tidak ada yang dimaksudkan, cuma angin. Payah. Ya. Kalau orang-orang haji ataupun umroh, bisa tidak dia pura-pura? Tidak bisa. Kemana dia berangkat? Dia perginya kemana? Ngilang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, pura-pura, ya ketahuan. Tapi kalau orang pura-pura puasa, mudah, gampang, dan bisa dipraktekkan. Bisa. Caranya bagaimana? Bawa kita minuman, bawa kita makan ke dalam kamar. Minum sepuasnya, makan sekenyangnya. Keluar kamar, ditanya orang, puasa? Puasa lah. Masa dah besar, dah dewasa ini, dah berjenggot, masa dah puasa? Padahal dia makan dan minum tadi. Tapi tidak mau kita lakukan pada jamaah, tidak bisa. Dan kita tidak tertarik untuk melakukan itu, kecuali waktu kita kecil dulu. Ya, waktu kecil dulu mungkin kita lakukan. Pengalaman kita banyak masalah itu. Tapi dah dewasa ini, dah tahu ilmunya beda, kita tidak mau laksanakan dan lakukan hal-hal yang demikian. Karena kita tahu hubungan kita dengan Allah begitu dekat dan kita diperhatikan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi. Ya, motivasi dalam pelaksanaan ibadah puasa. Baik, kita persingkat sajalah. Ini hampir sudah mau jam 8. Ya, para jamaah yang rahmati Allah. Dari awal sudah kita sebutkan bagaimana ibadah puasa sepanjang Ramadan dan amal-amal saleh di bulan Ramadan itu betul-betul kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mengumpulkan pundi-pundi kebaikan dan kesalehan, dan harus kita lakukan. Jadi kalau ditanya haruskah kita lakukan? Harus. Karena kalau tidak, ancamannya ada. Ancamannya ada. Kalau seandainya kita tidak serius, tidak sungguh-sungguh, tidak maksimal ibadah sepanjang Ramadan, apa ancamannya? Pertama, masuk neraka. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disaksikan oleh sahabat naik ke atas mimbar mengucapkan amin sampai 3 kali. Amin, amin, amin. Sahabat heran, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba amin sampai 3 kali. Ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah Anda naik ke atas mimbar lalu Anda mengucapkan amin sampai 3 kali? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Atani Jibril alaihi salam, telah datang kepadaku Jibril. Faqala, dan dia mengatakan, man adraka Ramadan, siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, walam yughfar lahu, tapi dia tidak diampunkan oleh Allah ketika keluar dari bulan Ramadan, tidak diampunkan. Dakhalan nar, maka dia masuk dalam api neraka. Wa abadahu Allahu minal jannah, dan Allah keluar dan Allah jauhkan dia dari surga. Dimasukkan ke dalam neraka dan dimasukkan dan dijauhkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Itu ancaman. Ancaman bagi mereka yang tidak maksimal ibadah, artinya menyia-nyiakan kesempatan itu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang Ramadan. Ini kan bukan perkara kecil, bukan perkara remeh, bukan perkara sesuatu yang dianggap sebelah mata. Ini perkara besar. Jadi harus betul-betul berupaya semaksimal mungkin, ya, untuk lebih maksimal beribadah sepanjang Ramadan. Nah, itu untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita. Untuk diri kita, untuk keluarga kita, kita ajarkan, kita ajak para jamaah yang rahmati Allah, dan berdoa kepada Allah, karena kita tidak bisa untuk lebih maksimal ibadah sepanjang Ramadan kecuali atas bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini jangankan ibadah yang besar, mengucapkan kalimat alhamdulillah saja perlu bantuan Allah, dan perlu sesuatu rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi ibadah yang besar. Hanya mengucapkan alhamdulillah,
Karena kita melaksanakan ibadah itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya harta, bukan karena kita sehat, bukan karena kita ini punya pangkat dan jabatan, bukan. Murni bantuan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang sehat tidak mau ibadah. Banyak juga orang yang kaya tapi bakhil pelit. Banyak orang yang kuat tapi berat. Banyak. Tapi ada yang lemah, ada yang miskin, ada yang bukan siapa-siapa, tapi Masya Allah ibadahnya rajin. Ke masjid 5 waktu sholat berjamaah terus dia lakukan, menuntut ilmu, belajar. Banyak yang seperti itu, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ancaman yang pertama, diancam dengan api neraka. Yang kedua, apa ancamannya? Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang dikatakan siddiqin wa syuhada. Al-Imam Ibnu Hibban meriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, a'araita an ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Bagaimana pendapatmu kalau saya bersaksi tidak ada yang disembah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, dan sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Aku sholat 5 waktu, aku mengeluarkan zakat, dan aku puasa di bulan Ramadan. Famimman ana, aku termasuk golongan yang mana wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, minas siddiqin wa syuhada. Engkau termasuk yang siddiqin wa syuhada. Ini tafsiran ulama luas, tapi dua kelompok ini, siddiqin wa syuhada, orang-orang yang memiliki kemuliaan dan keutamaan. Berarti kalau dia tidak maksimal ibadah sepanjang Ramadan, tidak sungguh-sungguh, kita khawatirkan tidak masuk dalam kelompok ini. Dan banyak ancaman-ancaman yang lain. Jadi para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu mungkin pertanyaannya, kenapa sebagian orang tidak serius dalam melaksanakan ibadah sepanjang Ramadan? Ya, kita tidak perlu lihat orang lain lah, kita koreksi diri kita sendiri. Kadang-kadang kita ini malas, salat tarawih malas, apalagi di bulan Ramadan. Siang hari kita puasa, malam hari kita tarawih. Tambah lagi baca Al-Quran. Itu kalau bukan pertolongan Allah ya berat. Ya, apalagi siang hari sudahlah kita puasa, kita kerja lagi. Wah, itu ngantuk tuh malam hari tuh. Berat tuh. Ya. Tapi ada sebagian orang betul-betul meremehkan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kemungkinan pertama, dia tidak berilmu, dia tidak paham tentang keutamaan bagaimana ibadah sepanjang Ramadan itu begitu utama. Mungkin dia tidak paham. Makanya ulama-ulama kita, ahlul ilmi, itu memberikan nasihat, sebelum Ramadan siapkan diri Anda dengan ilmu. Siapkan. Fahami keutamaan puasa, fahami tentang keutamaan bulan Ramadan, dan hal-hal yang berkaitan dengan apapun, untuk memberikan motivasi kepada kita agar kita faham. Dengan kepemahaman itu nanti akan terdorong bagi kita untuk banyak beramal. Karena kalau sudah tidak faham, kadang-kadang ini sudahlah, kadang-kadang tidak punya semangat, kadang-kadang ibadahnya salah. Kan disebutkan oleh para salaf terdahulu, di antaranya Umar bin Abdul Aziz ya radhiyallahu taala anhu. Kalam beliau yang sangat masyhur di kalangan para penuntut ilmu. Apa kata beliau? Man abadallaha bighairi ilmin. Siapa yang dia beribadah kepada Allah tanpa ilmu, tidak ada bekal ilmu, apalagi bulan Ramadan nanti, tidak ada bekal persiapan ilmu. Apa kata beliau? Ma afsadu aktsaru mimma yuslih. Kerusakannya mungkin terkadang lebih banyak dari apa yang berkaitan dengan kebaikannya. Kesalahannya lebih banyak daripada lurusnya. Sesuatu yang lalai lebih banyak daripada benarnya. Kenapa? Karena punya ilmu, tidak paham. Dan banyak para salaf memberikan nasihat agar kita memang berusaha untuk faham terhadap apa dari ibadah yang kita lakukan.
Kemungkinan yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin dia tidak ikhlas. Dari masuk bulan Ramadan, dia memang gembira, tapi gembiranya bukan karena dia menyadari di bulan Ramadan ini bulan yang utama. Amal soleh itu banyak dianjurkan, keutamaannya luar biasa. Tapi dia masuk bulan Ramadan bukan karena itu, tapi karena apa? Jualan, bisnis. Ya. Karena kadang-kadang sebagian orang bisnisnya bisnis musiman. Ya, kalau musim Ramadan jual kue banyak dapat untung. Nah, ini nih keuntungan nih. Ya. Nanti kalau bulan Ramadan banyak makan, banyak minum. Banyak berbagai macam bentuk makan dan berbagai macam merek-merek minuman. Oh, nanti bulan Ramadan banyak harga-harga diturunkan, banyak diskon. Nanti kalau bulan Ramadan, oh ramai, suka, senang, ramai orang. Nah, itu yang dia harapkan itu. Bukan pahala, bukan ibadah sepanjang Ramadan, bukan untuk memperbaiki diri, istighfar dan bertaubat kepada Allah, bukan. Jadi semuanya untuk kepentingan-kepentingan hal yang berkaitan dengan bisnis dan keuntungan hawa nafsunya. Atau para jamaah yang dirahmati Allah, dia melaksanakan ibadah puasa hanya sekedar menahan makan, minum, tidak kumpul dengan pasangan atau istrinya. Hanya situ saja. Selebihnya ya anggapnya puasa sampai situ. Itu kan puasanya kebanyakan orang. Tidak makan, tidak minum, tidak kumpul dengan istri. Sudah. Dia tidak menahan lisan, tidak menahan perbuatan, apalagi mengkhusyukkan hatinya. Seperti yang kita sebutkan di awal. Nah, itu kadang-kadang membuat dia tidak serius, ya, sehingga dia pun lalai. Atau para jamaah malas dalam melaksanakan ibadah sepanjang Ramadan. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita, memberikan kekuatan zahir dan batin agar kita bisa beramal lebih maksimal di bulan Ramadan ini. Dan tentunya kita berharap umur usia Allah karuniakan kepada kita, lalu dengan itu nanti kita bisa bertemu dengan Ramadan dan kita bisa beramal lebih banyak dan lebih maksimal dan sungguh-sungguh. Dan jangan lupa tekad yang bulat dan istighfar kepada Allah dan bertaubat, karena banyak dosa itu kadang-kadang penghalang ibadah. Itulah yang buat kadang-kadang kita malas, berat beribadah, atau minimal tidak khusyuk karena banyak dosa, banyak maksiat. Makanya ahlul ilmi memberikan nasihat di bulan Sya'ban, perbanyak istighfar dan taubat, sehingga dengan itu nanti minimal dosa kita dikurangi oleh Allah. Kalau sudah dikurangi apalagi dihapuskan, itulah penyebab hati kita mudah untuk menerima kekhusyuan, untuk mengamalkan amal saleh, dan untuk benar-benar serius dan maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, saya kira demikian. Sudah jam 8 lewat, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat kepada saya dan kepada kita semua, karena memang ya sebelum nasihat ini disampaikan, ya tentu yang menyampaikan harus lebih bersungguh-sungguh untuk mengamalkan apa yang telah disampaikan dan apa yang telah kita bahas. Dan semua kita meminta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk saya, untuk kita semua, dan untuk keluarga-keluarga kita. Kurang lebihnya mohon maaf, tentu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang tersalah, yang terkurang tentu dari kedhaifan yang menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang dibahas dari awal sampai akhir bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam majlis-majlis yang lain. Allahu a'lam di mana tempatnya, kapan kesempatannya, Allahu a'lam. Tapi yang jelas kita berharap semoga kita senantiasa bisa mengambil fawaid dan faedah-faedah ilmu dari ustadz-ustadz kita, apalagi di Pontianak ini. Ya, banyak para asatidz dan para ustadz yang bisa kita bersama duduk dengan mereka untuk mengambil faedah-faedah ilmu, dan mudah-mudahan diberkahi dan Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Demikian, selebihnya saya serahkan kepada pembawa acara. Barakallahu fikum.
Baik, jazakumullah khair kepada guru kita Ustaz Syekh dan Ahmad Fuad hafizahullah taala. Semoga apa yang disampaikan menjadi penyemangat kita dalam menghadapi bulan Ramadan, menjadi motivasi kita agar ibadah-ibadah kita pada bulan tersebut menjadi bertambah dekat, dan Allah Subhanahu wa taala mudah kita dalam melakukan ibadah tersebut. Sebelum kita mengakhiri ini, ana ingin menyampaikan pesan kabar gembira dari panitia. Ini adalah nama-nama peserta terbaik daurah pra Ramadan. Untuk peserta yang disebutkan nama-namanya ini agar berkumpul nanti di depan sekretariat masjid. Untuk peserta terbaik ikhwan, peringkat yang ketiga, kita sebutkan yang ketiga dulu. Biar agak berdebar sedikit. Peringkat yang ketiga dengan nilai 9,5, yaitu atas nama Bintang Supriyanto. Untuk peringkat yang kedua dengan nilai sama 9,5, cuma bedanya cepat dalam menjawab saja, atas nama Nasrul. Peringkat yang pertama dengan nilai 10, atas nama Arif Antassalam. Untuk ketiga orang ini kita harapkan nanti berkumpul di depan sekretariat masjid. Untuk peserta terbaik akhwat, peserta terbaik peringkat yang ketiga dengan atas nama Khoti Octavia. Peringkat yang kedua atas nama Fitriani, dan peringkat yang pertama atas nama Wanda Umu Nadifah. Kita ulangi, peringkat yang ketiga Khoti Octavia, peringkat yang kedua Fitriani, dan peringkat yang pertama atas nama Wanda Umu Nadifah. Dan kepada para peserta kami ucapkan mohon maaf atas ketidaknyamanan atau terjadi kekhilafan di dalam terselenggaranya. Kembali lagi kan, dulu ada pernah salah ngomong ini. Di dalam kegiatan ini, kemudian kami harapkan kepada peserta semuanya agar tidak meninggalkan sampah atau lain sebagainya. Tapi kalau meninggalkan duit boleh. Nah, di kota infak. Nah, meninggalkan duit boleh, tapi jangan meninggalkan sampah. Kemudian kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka